أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin, Assalamualaikum ya Sayyidata Nisa'il Alamin, Assalamualaikum ya Sibtai Rahmah Al-Hasani wal-Husain, Assalamualaikum ya Immatal Ma'sumin min Waldil Husain, Assalamualaikum ya Sahibul Asri wal Zaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah alaina abwaaba rahmatik wansurna khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, ini sedikit mengingat kelahiran Syaikhul Zaman Najul Syarif. Ya, di sini kita mulai dengan surat At-Taghabun ya. Fa'aminu billahi wa rasulih wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan beribadah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang telah kami turunkan. Ya, An-Nur di sini ya kalau melihat urutannya kalau umum ya mengartikan Nur ini adalah Al-Quran ya. Nah, tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa Nur itu adalah para imam Ahlul Bait ya. Ini bersesuaian dengan urutan dari Allah, Rasul, dan tentunya selanjutnya itu adalah ya penerus Rasulullah ya Ahlul Bait. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya misalnya dalam surat As-Saff ini bahwa Allah akan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, bahwa orang-orang mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Ya, dan Allah mutimmu nuri. Allah akan mutimmu ini dipakai isim fa'il ya. Allah tetap ya, maka di sini artinya tetap. Jadi bagaimanapun orang-orang berusaha dengan segala cara untuk memadamkan cahaya Allah, Allah akan tetap menyempurnakan nurnya, akan tetap menambahkan nurnya, dan akan tetap memenangkan agamanya di atas agama-agama yang lain. Allah akan menetapkan bahwa Syaikhul Zaman akan tetap sempurna cahayanya dan dari hari ke hari. Ya, kita lihat bahwa bagaimana usaha-usaha musuh-musuh Allah untuk memadamkan cahaya Allah ini. Dan ya apakah nanti Syaikhul Zaman ketika duhur atau memberantas kezaliman, apakah pakai mukjizat? Ya, kalau pakai mukjizat itu sudah dari dulu katanya, kata Ustaz Zahir itu. Sudah dari dulu zaman Rasulullah kalau mau pakai mukjizat sudah selesai itu semua. Ada Imam Ali dan seterusnya ya. Nah, kita lihat bahwa para imam katakanlah disebut bahwa Imam Ali Amirul Mu'minin setelah sepeninggal Rasulullah apa yang dikerjakan? Malah menggali sumur.
ini ya ini tidak ya secara zahir ini pekerjaan yang tidak apa ya tidak ya kita bilang bahwa kalau ada orang semacam Imam Ali Amirul Mukminin terus kemudian beliau menggali sumur, ya kita akan ya kenapa bisa begitu. Begitu juga para imam yang lain, Imam Hasan, Imam Hussein alaihi wassalam, para imam yang lain, Imam Musa di penjara dan sebagainya. Para imam yang lain hampir semuanya tidak bisa terhalang untuk menjalankan fungsinya. Karena apa? Karena kurang pendukung. Artinya para imam itu tidak menggunakan semacam katakanlah mukjizat untuk melaksanakan tugas-tugas imamnya. Mereka tetap menggunakan cara-cara orang normal, yang kita sebut orang normal, berusaha dengan hukum-hukum zahir, hukum-hukum masyarakat yang ada. Ya capek, ya sembunyi-sembunyi, ya merencana ini, rencana itu, sebagaimana kebanyakan orang melakukannya. Nah begitu juga ketika nanti Syekhul Zaman Jawad Syarif, kenapa tidak muncul? Ya mungkin karena kurangnya pendukung, ya kurangnya usaha-usaha dari para pengikutnya atau sehingga beliau sampai saat ini masih belum turun. Dari sisi imam tentunya sudah tidak kekurangan bagi beliau, usahanya tidak kurang, potensinya tidak kurang, kesempurnaan beliau tidak kurang, ya, sehingga ini semua adalah ya katakanlah kelambatan zuhurnya imam zaman atau kelambatan durnya kesempurnaan cahaya Allah ini adalah semata-mata karena kita. Dan kita dengan posisi dan kedudukan kita masing-masing hendaklah mengambil bagian ya dalam ini semua, karena ini semua ada ada peran yang harus dilakukan oleh para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, ya. Dan tentunya peran ini nggak sendiri-sendiri ya, harus terstruktur sebagaimana dalam ayat ini ya, dalam surat As-Saff ayat 1 kalau nggak salah, sebentar ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berpegang di jalannya dalam satu barisan seakan mereka itu suatu bangunan yang kokoh. Jadi terorganisir, terstruktur, jadi tidak mungkin menghadapi semacam Amerika itu tanpa katakanlah tanpa organisasi, tanpa sistem ya, yang berjalan. Kalau nggak pakai sistem ya itu, kalau ya seperti kata sejarah perang kemerdekaan, begitu pemimpinnya dibunuh, ditangkap, bangga perjuangan itu selesai. Nah kita lihat rasa resistensi mempunyai ketahanan. Kenapa? Karena sistem organisasinya berjalan dengan baik. Nah ini semua perlu usaha, perlu kesiapan, dan ya kita ya kalau nggak ambil peran ya orang lain akan mengambil peran itu ya. Ya baik, itu sekedar mengingatkan terkait dengan peringatan kelahiran Syekhul Zaman Jawad Syarif. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk melakukan tugas-tugas ini. Fasad ya, bahwa jadi
Kita mulai dari sini. Jadi tidak demikian ya. Jadi kita ya keluar Rasulullah ya, bahwa Al-Quran itu qala Rasul ya Rabbi inna qawmi takhadha hadzal Qur'ana mahjura. Ya. Ya, apakah kita dikecualikan dari pengaduan Rasulullah ini? Hayhat ya. Tidak, Imam Khomeini bilang begitu ya. Tidak satu pun tidak satu pun dari ini yang dimasukkan oleh Rasulullah dan menurutnya yang agung. Jadi fainahu laisa syai'un min hadzal umuri muradan. Ya, innal Qur'ana kitabul ilahi dan wa fihi syu'unul ilahiyah. Dan ya, Al-Quran mengandung unsur-unsur ilahi. Artinya ya mungkin dilanjutkan ya. Ini terjemahnya begitu. Al-Quran wal hablul muttasil. Jadi ini maksudnya barangkali ini sesuatu yang perlu usaha dan konsistensi ya secara terus menerus, bahwa Al-Quran wal hablul muttasil bainal khaliq wal makhluk. Al-Quran adalah tali yang menghubung antara makhluk dengan antara khaliq dengan makhluk ya. Dan dia wala buddha dan dia adalah jadi melalui ajarannya harus ada ya wala buddha yujadu rabb ya. Dan pasti ya, dan tidak mungkin tidak ya, la buddha itu tidak mungkin tidak, harus ada terikatan ya, rabtul maknawi, yujadu rabtal maknawi, dan harus ada rabtul maknawi, harus ada keikatan maknawi ya antara wal irtibatul ghaibi, harus ada ikatan ghaib. Bi taklimatihi bainal ibadillah wa murabbihim, antara Tuhan dan antara hamba Allah dengan Tuhan mereka ya. Dan Al-Quran membawa 3 macam ilmu ya. Ada ayat yang ayatul muhkamat, mutasyab, kewajiban yang adil, dan sunnah yang berlaku ya. Ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, innama al ilmu salah satu, bahwa ilmu diriwayatkan dalam surat dalam riwayat dalam kitab Al-Kafi ya, bahwa ilmu ada 3, yaitu ayat muhkamat, terus kemudian faridatun adilatun ya, kewajiban-kewajiban secara adil, yang adil atau secara adil, wasunnatu qaimatun, dan sunnah yang ditegakkan. Terus
Ya, selanjutnya kemarin ini sudah di sini, kemudian tabir yang mencegah di antara yang menghalangi mencegah kita membaca minal hijabil maniati min istifadati min hada sahifah mulia, dan di antara yang menghalangi dari kita bisa mengambil manfaat dari sahifah yang percaya ini adalah ini ya, ra'yul fasad ya, itu pendapat pandangan-pandangan yang tidak benar ya. Penafsiran-penafsiran yang tidak benar. Ya, jadi kita harus mengupdate ilmu kita supaya ini ya supaya kita mendapat pengetahuan yang benar ya. Ya, kemarin sudah, jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa kita tidak boleh belajar itu atau tidak mengupdate ya, kemarin sudah ya. Yang kita sudah bisa taklid itu ada hanya pada ilmu fikih. Untuk akidah dan akhlak kita harus update itu ya. Terus hijab yang selanjutnya ini langsung saja. Min hijabil maknawi min fahmil Qur'an syarif minal istifadati minal ma'arif hadal kitab as-samawi wa mawaidihi ya. Al-hijabul ma'asi ya, yaitu hijab maksiat. Dan kotoran ya, kudurat ya. Kotoran ini jamak dari ya kotoran dalam bentuk banyak ya. Hasilati minal tughyan wal isyan, yang kotor-kotor yang dihasilkan dari penentangan ya dan kemaksiatan, binisbati ila sihati ila sahati ya, disebabkan oleh sahat ya, atau kemarahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Rabbil alamin al-muqaddasah, kepada Allah yang maha suci. Ya, seringkali ya kita sahat itu ya, jadi tidak ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ridho takwini maupun ridho tasri'i. Ridho takwini ya maksudnya kita ridho terhadap takwini kita, kehidupan kita sehari-hari sebagai sebagai manusia sehari-hari ya, rezeki, urusan itu ya, urusan kauniyah, atau ridho dalam syariat ya, kita punya keberatan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi kalau sudah dalam bentuk sahat ini ya, untuk semacam penentangan atau kemarahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini akan menimbulkan kotoran yang menyebabkan kita terhalang dari mengambil manfaat dari Al-Quran ya. Dengan tabir ini hati akan terhalang dari idrakil haqaiq, dengan
dari mengetahui hakikat-hakikat. Dan hendaklah diketahui ya, sebagaimana dalam setiap amal, kama anna likulli amalin minal a'malis silati salihati ya, min a'malil salihati aw sayyati kama annahu lahu suratun fil alamil malakut ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa baik amal baik maupun amal buruk ada surah, ada bentuk-bentuk dalam alam malakut ya. Dalam alam malakut dan ada citra serupa dalam jiwa. Dan walahu suratun aidan fi malakutin nafsi. Ada bentuk serupa dalam surah, dalam jiwa kita ya. Ini sudah kemarin juga sudah. Dan yang melaluinya bagian terdalam dari jiwa menjadi bercahaya kalau itu amal baik ya. Dan dengan demikian hati menjadi murni dan bercahaya ya. Kal miratil ya, seperti apa bercahaya. Dan ya kunu qalbin mutahhiran ya. Wa amma kalau dia percaya maka dia menjadi hati yang bersih ya, dan munawwiran dan bercahaya. Hati yang nurani itu kata dia. Hati nurani itu hati yang bercahaya, hati yang hidup ya. Darinya itu hati yang terpancar ya, inspirasi yang baik, itu hati yang bercahaya ya. Dan kalau demikian maka fi hadzal halati, dan kalau seperti ini maka jadilah jiwa itu kalau seperti cermin ya. Cermin yang siap untuk menerima manifestasi marsifiat gaib ya. Dan dia dia menerima wa yaliqu, dan dia layak untuk tajaliat ya, untuk menerima tajali gaib dan penambakan atau duhuril haqaiq ya. Ya seperti hati, katakanlah kayak hati Imam Khomeini atau hati Rahbar ya, seperti itu. Wal ma'arif fihi ya, barangkali ya. Wa imma jadi memang kalau kita melakukan ketaatan ya, nanti inspirasi itu datang lewat hati ya, sedikit-sedikit. Jadi memang tidak bisa langsung, jadi kita harus sabar melakukan ketaatan ini yang membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang sudah disebut dalam akhlak ya. Ujub yang itu tuh, kibir itu masih itu yang seperti itu. Penyakit-penyakit itu penting untuk kita perhatikan ya. Kita harus muraqabah
selalu untuk supaya kita terhindar dari itu ya. Terus tadi itu juga sahat ya, jangan sampai kita sahat ya. Ya kalau ada hal-hal yang kita tidak suka ya, jangan sampai hati kita sampai sahat ya. Mungkin ya ngedumel atau ngundel play, tapi jangan disiram menjadi besar dan menjadi kemarahan yang enggak terkendali kepada Allah SWT ya. Ya dengan cara apa ya? Dengan cara mengingat ingat nikmat-nikmat Allah, juga mengingat kisah-kisah orang saleh, para imam, bahwa mereka sudah pastinya orang yang jauh lebih saleh dari kita, dan mereka menjabat cobaan-cobaan yang berat. Ya, begitu. Dan bisa jadi dia juga menjadi malakut nafsi bihi dhulmanian wa khabaisan. Atau sebaliknya dia menjadi gelap dan penuh kotoran. Maka hati seperti ini menjadi qalbun kalb, seperti hati yang seperti cermin yang yang kotor ya. Gelap, ini tidak percaya, dan penuh kotoran. Mudannisatan ya. Al-mudannisa kal mirrah itu cermin. Ini enggak tahu ini apa ya bacanya. Dan ini adalah yang kotor ya, dan tidak bisa memantulkannya ma'rif ilahiyah, dan juga hakikat ghaibiyah ya. Dan anal qulub hadzal halah yaqau bitadriji tahta sultani syaitan. Dan hati seperti ini akan secara bertahap akan jatuh secara bertahap ya, bitadrij itu bertahap derajat ya, dalam penguasaan setan. Dan wayakunu mutasarriful malakuti ruhu iblis saya, dan jadilah penguasa, dan jadilah iblis mungkin ya, jadilah iblisu ya. Iblis menjadi penguasa. Jadi kalau ini yakunu, ini isim kananya ini kali ya. Jadi dibaca iblisu, ini dibaca al-mutasarrifah ya. Dan jadilah iblisu al-mutasarrifah fi malakutir. Kalau konstruksi normal, konstruksi ini jadi seperti itu ya. Dan kalau sudah demikian, maka jadilah fayanqau sam'u wal basaru wasairul qawiyyu aidan. Dan jadilah pendengarannya, penglihatannya, dan seluruh potensi-potensinya dalam pengelolaan ya kotoran ya iblis tadi itu ya. Dan dia tertutup dari ajaran-ajaran ilahi dan menjadi buta dan tanda-tanda kebenaran dan ayat-ayat Allah ya. Dan wala taro ainul ayat wal bahiratil ilahiyah, dan tidak bisa melihat ayat-ayat yang jelas yang ilahi. Dan dia wa ta'ama, dan dia buta anil
anil haqi, dan dari kedua terhadap kebenaran dan isyarat-isyarat dan ayat-ayat, dan wala yatafaqahul qulub fiddin, dan hatinya tidak mengetahui agama. Wa yuharrimu minat tafkir, dan terhalang dari memikirkan ayat-ayat dan bayinat-bayinat ya, penjelasan-penjelasan dan peringatan-peringatan al-haq wal asma wasifat, menghilangkan dari berpikir ya terhadap Allah SWT, asma-asmanya dan sifat-sifatnya ya. Jadi ya mungkin kenapa para ustadz, para itu ya ustadz yang soleh ya, para ulama soleh kenapa ya seperti itu, dari dari hatinya keluar inspirasi itu, dan lawan-lawannya sebaliknya keluar inspirasi yang syaitani ya, ide-ide yang gitu ya seperti itu akibatnya ya. Kama qala al-haq ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi mereka punya hati tapi tidak paham ya, dan punya mata tapi tidak melihat, dan punya telinga tapi tidak mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adall ya. Jadi kalau dalam teori jiwa itu ada lapisan-lapisan jiwa ya. Akal ke atas ya, di akal, terus ada roh, ada sir, dan seterusnya ke atas. Yang di tengah itu di bawah akal ada waham, sampai di bawah waham ada fisik. Nah, waham dan anggota badan, fisik itu daerah hewan ya, daerah sisi hewani kita, dan akal ke atas, roh itu adalah sisi kemanusiaan kita. Nah, sisi hewan ya makan, minum, syahwat, tidur itu hewan ya. Ya kalau kita urusannya sekitar itu ya kita masih di sisi al-an'am ini ya. Ya kalau kita belajar ya kognitif, terus kemudian dituliskan ilmu kognitif itu ke hati, terus tadi itu hati menjadi percaya, rohnya berkembang, tumbuh, dan lapisan terdalamnya itu semakin baik, semakin bersih, semakin dekat dengan Allah SWT. Nah itu kemanusiaannya berkembang, sisi rohaniahnya. Nah di luar itu, kalau waham tadi itu mulai melakukan kecurangan sedikit-sedikit, maksiat sedikit-sedikit, maka perlahan-lahan dia akan tadi itu setan. Jadi setan itu levelnya di bawah itu, karena binatang ini, hewan, tidak melakukan kecurangan ya, tidak melakukan adu domba, tidak melakukan bohong, tidak tidak melakukan kecurangan. Kalau hewan makan yang bukan haknya itu karena tidak tahu aja, atau dia lagi butuh. Nah, tapi kalau manusia yang dalam penguasaan setan ya, dia ngambil hak orang lain dengan sengaja ya, membuli, seperti Amerika itu membuli, katanya itu kalau dihitung-hitung untuk kalau dia mengerahkan ya seperti itu ya. Katanya ada orang yang menghitung ketika membuli Iran itu Trump atau Amerika membuli orang sekarang itu kalau dihitung-hitung untuk tanpa satu peluru pun ditembakkan ke Iran itu 8 miliar dolar sebulan. Ini dengan kapal induk, kapal selam, pesawat di atas, tentara,
Gitu. Seperti itu. Kalau itu dipakai untuk mensejarahkan rakyatnya, itu sudah sejahtera ya. Kayak Belanda itu yang penghasilan juga terlalu besar, itu rakyatnya sejahtera ya, homelessnya terkelola dengan baik. Di Amerika seperti itu. Ya, contoh sempurna dari yang dalam pengetahuan taruh setan sekarang ini Amerika itu ya. Buliannya sempurna itu ya, adu dombanya sempurna, kecurangannya sempurna ya. Jadi memang setan besar dalam hati yang sebenarnya. Ya, dan fayakunu ya, jadilah nadharuhum ya ilal ilmi kanadril an'am ya. Ya, ilmunya seperti ilmu hewan ya. Ini ilmu hewan ini sifatnya netral ya, bukan bukan seperti setan ya. Positivisme itu kira-kira di sekitar ini ya, jadi melihat dunia itu seperti hewan melihat dunia, urusannya untuk kenyamanan fisik ya, dan hayawanat al-khaliyah anil i'tibari wa tadbir ya. Jadi alam ini bukan untuk iktibar dan untuk peringatan. Alam ini adalah suatu yang final ya. Ya, ini yang menyebabkan kegelisahan ya. Bagaimanapun orang tetap akan tidak akan terpenuhi aspirasinya di alam materi ini. Jadi kalau mau menggantungkan harapannya pada alam materi itu, kalau belum tercapai gelisah, kalau sudah tercapai juga sama. Jadi level-level tertentu, misalnya kalau dulu kita punya cita-cita apa, ya seperti itu, terus sekarang tercapai, kira-kira gelisah nggak? Tetap gelisah, karena memang aspirasi kita itu, fitrah kita itu adalah kepada kesempurnaan, dan itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Fitrah kita itu, kita mencari sesuatu yang sempurna, bukan sesuatu yang fana seperti materi yang merupakan potensi. Namanya potensi, dia selalu berubah dan selalu bergerak ya. Wala qulubuhum kal qalbil hayawanat, seperti hatinya seperti hati hewan, la nasiba laha minat tafkir buat tazakur ya. Jadi melihat itu tidak bertafakur dan tidak mengambil pelajaran ya. Jadi fokus pada dunia, asik dengan dunia, lupa bahwa itu adalah tanda ya. Ya seperti dulu, seperti orang sibuk ketemu tanda lalu lintas, terus dia sibuk dengan tanda itu, lupa bahwa itu tanda ya. Akhirnya ya, kalaupun dia tahu detail tentang tanda itu, misalkan ukurannya, catnya apa segala macam, tetap dia tidak akan selamat. Bahwa tanda itu menunjukkan bahwa dia harus melakukan hal tertentu ya, harus hati-hati, harus belok dan sebagainya. Itu tanda lalu lintas. Lupa bahwa tanda itu ada yang bikin, polisi atau LAJ misalkan, untuk agar dia melakukan hal tertentu. Lupa sama yang bikin, fokus sama tanda itu ya. Ini positivisme begitu ya. Baldokono khaliyatan, dan menjadi lalai ya, dan wal istikbar, dan sombong kalau dapat ya.
dan bertambah fihim yauman fayamu minan tadri fil ayati wal istima'il maudah. Dan dia semakin bertambah kelalaian dan kesombongan mereka, ya perlahan-lahan yang seperti ini ya, itu juga istighbar ya. Jadi kalau kita asik dengan mode hayawan kita, ya itu juga akan bukan netral seperti binatang ya. Nanti akan perlahan-lahan menjadi istighbar ya, dan lalai sedikit demi sedikit dari hari ke hari, dan maka akhirnya juga tersesat ya, wadallam minal hayawan, dan perlahan-lahan akan lebih sesat juga dari hayawan ya. Perlahan-lahan kalau itu akan terperangkap dalam setan juga, walaupun mungkin tidak separah yang mungkin dari awal yang kena setan tadi ya. Dan mungkin ini hubud dunia ya, tapi berikutnya mungkin insya Allah kita bicarakan selanjutnya. Ya begitu ya, kita memang begitu ya, dilahirkan punya sisi hewani yang memang harus kita penuhi kebutuhannya ya, tapi jangan sampai itu menjadi fokus sehingga lupa ya. Oke, ada komen? Enggak, kita teruskan. Kalau itu Iran diserang Amerika terus ya Mas. Iran dari Amerika, kalau dari sisi tanggapan secara akhlak ya, tindakan secara akhlak ini kita bicarakannya kan akhlak. Ya itu dipandang sebagai ya menurut saya yang bisa diselebrasi ya dipandang sebagai cobaan ya, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kan jelas bahwa semua orang akan dicoba, terus makin tinggi makomnya maka cobanya makin besar. Jadi barangkali ini ya, untuk menjadi orang itu sempurna ya, dan dia harus mendapat cobaan yang paling kuat. Jadi Allah memang katakanlah atau orang mungkin butuh kalau istilah Ustaz Jalal itu necessary evil, musuh yang diperlukan sebetulnya untuk dia menjadi naik derajat. Nah, makin tinggi derajat yang diperlukan atau makin tinggi derajat yang ingin dicapai atau yang hendak dicapai ya, atau yang bisa dicapai, maka diperlukan juga evil yang paling atau setan yang paling tinggi levelnya. Ya kalau dipandang seperti itu ya Allah menciptakan Amerika dengan segala kesempurnaan kejahatannya itu akan menghasilkan orang-orang yang levelnya juga tinggi di sisi musuhnya ya, di sisi orang-orang yang beriman. Jadi katakanlah level spiritual para musuh-musuh Amerika itu tentunya bukan kaleng-kaleng ya, bukan level orang yang biasa-biasa aja,
level kesempurnaan hatinya. Ya urusannya yang ujung-ujungnya kan akhirat. Begitu. Jadi kita misalkan kalau kita nih, ya ini omongan ya, maksudnya apakah saya sendiri begitu, ya sama kalau saya masih itu ya. Kita ini kan kalau di Bandung itu digeruduk sama orang-orang gitu, kalau Asyura atau apa, kita kan sudah ngapain sih orang-orang itu kok apa namanya gitu-gitu amat. Ya coba lah, kita ini cuma mengadakan Asyura aja kok diributin. Ya memang begitu, itu memang apa cobaan ya bagi orang-orang yang apakah orang itu beneran apa enggak ketika merayakan Asyura misalkan ya, dengan motivasi yang kuat atau enggak. Nah itu semacam apa saringan lah ya, semacam ujian, semacam gitu. Jadi orang diuji menurut levelnya. Jadi kalau level kita ya mungkin cukup apa Anas itu ya. Kalau level rahbar ya Amerika ujiannya. Ya mungkin begitu ya. Jadi ya kalau mungkin barangkali ya kenapa kelihatan tenang ya, barangkali begitu secara pandangnya barangkali ya. Wallahu a'lam. Dia melaksanakan tugas aja ya, melaksanakan apa yang harus dilakukan gitu. Nggak usah ya harus menang atau apa. Menang itu kan ya katakanlah menang itu urusan Allah ya, urusan kita itu berusaha ya. Ya orang cita-citanya kayak Syahid Qasim Sulaimani misalkan, cita-citanya apa ya, syahid. Sudah kesampaian ya, syahid dengan cara yang paling mulia di tangan orang-orang yang paling jahat itu kan ya, tercapai kan, kelihatan apa sinarnya itu kan ya gitu. Ya, ini respon dari sisi akhlak ya mungkin ya. Kalau respon dari sisi fisik ya dilakukan, membuat senjata, itu berdiplomasi apalah, membuat sistem supaya semuanya jalan. Ya bagi orang yang di jalannya benar ya, mau apa namanya, mau kalah kayak mau apa ya, pokoknya begitu dia nyemplung itu sudah jelas benarnya ya, sudah jelas keuntungannya. Sekalipun nanti secara fisik itu kalah ya, secara lahiriah kalah ya, sudah menang. Jadi nggak ada kalah bagi orang-orang yang berjuang apa, terjun di jalan kebenaran, nggak ada ruginya. Ya mungkin begitu. Ya kita lanjut ke marhalah 12. Ya kita lanjut ke sebelum masalah kedua nih. Kemarin ini ada sedikit ini ya. Jadi ini ya, kalimat ini pertama itu harus dibaca seperti ini ya. Hakikatul wujud allati hiya asilah la asilah dunaha. Hakikat wujud yang dulu kita bicarakan itu ya, di marhalah pertama. Wa sirfatu la yukhalituha ghairuha. Dan sirf yang
tidak tercampur atau yang lain tidak bisa mencampurinya, dan libutlanil ghair, karena kebatilan yang ghair yang selain wujud itu tidak ada, fala sanyalah, dan juga tidak ada yang kedua bagi wujud, ya cuma satu, sebagaimana yang sudah dibicarakan pada marhalah pertama adalah wajibatul wujud, ya harus baca itu ya. Jadi wujud yang dulu kita omongkan itu sebetulnya itu sudah wajibatul wujud ya, yang tidak terbagi, yang tidak bisa diukur, apalagi itu ada beberapa macam tidak, itu sebetulnya sudah wujud wajib. Cuman waktu itu masih disebut wujud wajib saja. Jadi dengan pemahaman seperti ini, maka ya gampangnya ini, ala innahu bikulli syai'in muhit, bahwa sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha meliputi, ya, wujud meliputi semuanya ya, wujud Allah meliputi semuanya ya. Jadi Amerika seperti itu, petentang-petentang ya, tetap dia nggak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pada saatnya kalau Allah menghendaki, ya kalau mau dimatiin ya mati aja gitu. Ya seperti itu ya. Ya terus ini kemarin ini sudah ya, Is'alatul wujudi ini ya. Kamu bukti pertama itu pakai sirf tadi ya. Terus hujjatun ukhra, argumen yang lain. Lau kana hunaka wujuda wajibani ya, wajiban. Seandainya ada dua wajibul wujud, fasa'idan atau lebih, imtizan ahaduma minal akhar ba'da ishtirakihima, ya maka akan ada perbedaan di antara keduanya di samping ada persamaannya ya. Jadi kalau ada dua wujud wajib, dia punya persamaan dan punya perbedaan di antara, namanya juga dua, pasti ada perbedaannya dan ada persamaannya. Fi wujubil wujud ya, sebagai wajibul wujud dalam sifat ya, dalam sifat atau dalam sebagai wajibul wujud, ada dia punya sisi perbedaan yang punya sisi persamaan. Wama bil imtiyaz ghairu ma'a bihil ishtirak bil darurah. Wama bil imtiyaz ghairu ma bihil ishtirak bil darurah. Jadi apa yang membuat mereka berbeda bukanlah apa yang membuat mereka sama secara aksiomatis ya. Bil darurah itu secara aksiomatis. Ya, jadi kalau dia punya perbedaan, kalau dia dua dan berbeda dua-duanya, maka yang berdua itu punya
sisi yang sama dan sisi yang berbeda, dan jelas sisi yang berbeda bukanlah sisi yang sama. Walazimuhu tarakub ya. Tarakubu dzatihima mimma bil isyirak wa ma bil imtiyaz. Dan lazimnya tarakaba mungkin ya. Tarakaba dzatuhuma. Dan lazimnya zatnya tersusun ya. Ini fi'il, ini apa? Ya ini fi'il, ini fa'ilnya ya. Maka zat keduanya itu tersusun ya, yaitu dari apa? Dari yang sama dan yang berbeda, ya kan? Jadi baik wajibul wujud yang pertama dia punya sisi yang sama dan punya sisi yang berbeda, begitu juga wajibul wujud yang kedua punya sisi yang sama dengan wajib wujud yang pertama dan punya sisi yang berbeda dari wajib wujud yang kedua. Walazimuhu tarakub ya. Dan selanjutnya itu mengkonsekuensikan adanya ketersusunan. Al-hajatu ilal ajza'i wa mahya tunafil wajib dzati alladhi huwa minatul ghani asyirfi. Dan dia tersusun dan dia punya hajat ya, punya kebutuhan terhadap bagian-bagiannya. Wahya tunafil wajib dzati. Dan karena dia punya kebutuhan terhadap bagiannya, maka ini bertentangan dengan wajib dzati ya. Alladzi huwa munatun ya. Al-ghani asyirfi, yang dia bertentangan dengan keharusan yang ghani, yang murni ya, kebutuhan yang murni. Jadi wajibul wujud harus punya ketidakbutuhan murni, harus tidak butuh secara murni terhadap apapun ya. Maka kebutuhan ya, jadi seperti itu. Terus ini namanya burhan khulf ya. Nantinya kita ikuti Oke, anggaplah ada dua wajibul wujud. Nah, terus kita ikuti terus, ternyata itu keliru. Nah, maka yang benar adalah wajibul wujud satu. Karena keduanya tidak punya perbedaan, tidak boleh ada yang berbeda, maka berarti keduanya sama ya. Dan kelanjutan ya, tatimah. Ya, ini masih belum selesai. Aurada Ibnu Kamunah ya. Kamunah ala hadhil hajah. Ibnu Kamunah menyampaikan sanggahan terhadap itu ya. Annahu lam la yajuz, apakah tidak bisa lam
la yajuz. Apakah tidak bisa ayyakuna hunaka huwiyatan? Mereka tidak mungkin ada dua hakikat ya yang sederhana. Basitani huwiyatani basitani majhulatanil kun majhulatalani kun itu ini. Ya, mengapa tidak mungkin ada dua hakikat atau dua huwiyah ya, dua individu yang sederhana yang hakikat dalamnya diketahui ya, mukhtalifani bitamamil mahiyah, dia berbeda bitamamil mahiyah, secara mahiyah dua-duanya berbeda ya. Yakunu kullu minhuma wajibal wujud, dan dua-duanya merupakan wajib wujud ya. Mungkin nggak dua-duanya wajib wujud dan dua-duanya berbeda secara sempurna, jadi nggak punya sisi yang sama dan tidak punya sisi berbeda ya, semuanya berbeda 100%. Tapi dua-duanya tidak tersusun begitu. Jadi ada dua wajibul wujud. Terus yakunu kelamin wajiban wujud bidzat, keduanya wajibul wujud bidzat. Yakunu mafhumul, dan apa? Dan wayakunul mafhumul wajibil wujud tazian minhuma, dan wajibul wujud dipersepsi dari keduanya makulan alaihima kaulan aridon ya, diperiksa keduanya secara aksiden ya. Jadi wajibul wujud dia karena kenapa aksiden ya, karena dua tadi ya, karena dia sudah ada dua, maka wajibulnya wujudnya harus bersifat aksiden ya. Bisa nggak dua-duanya zati ya, nggak bisa, karena dua-duanya harus karena ada dua berarti harus ada mahiyah ya kan. Berarti yang ini bukan yang itu bukan yang ini, berarti ada batas sehingga bisa harus ada mahiyah. Dengan demikian dia wajib wujudnya bersifat aksiden ya. Jadi aksidennya bisa arad atau khas ya. Oke. Wa ujiba anhu, dan dijawab bi anna fihi intiza'un, karena di dalamnya intiza'an di dalamnya ya, intiza'un mafhumun wahidun, karena di dalamnya terhadap pengambilan satu konsep tunggal dari misdaq yang berbeda, minal masadiqi mukhtalifah bima huwa mukhtalifah wa huwa ghairu jaiz. Jadi yang pertama, terdapat pengambilan konsep yang tunggal dari dua tadi, kalau ada dua wajib wujud tadi, dari dua misdaq yang berbeda, dan ini tidak bisa dibenarkan. Jadi kalau dua yang berbeda, ya nggak bisa dua-duanya sama, itu nggak mungkin kan. Namanya dua-duanya berbeda, jadi misdaqnya berbeda, jadi nggak bisa dikatakan bahwa
dua-duanya apa wajibul wujud ya. Jadi kita tidak bisa mempersepsi dua-duanya sebagai yang sama ya. Tidak bisa mempersepsi konsep yang tunggal dari dua hal yang berbeda atau apalagi banyak. Yang pertama ya. Yang kedua ala ya. Dan lagian ala lagian. Ana fi isbatil mahiyah lil wajib waqad taqaddama isbatu annal mahiyatuhu ta'ala wujuduhu. Anna mahiyatahu ta'ala wujuduhu ya. Jadi sudah bahwa pengisbatan mahiyah kepada wajibul wujud sebagaimana sudah diringan telah dulu adalah nggak benar ya. Dulu sudah ditentukan bahwa mahiyah dari wajibul wujud ta'ala itu adalah wujudnya itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengkonsepsi mahiyah dari wajibul wujud. Mahiyahnya kalau ada itu adalah wujudnya itu sendiri ya. Jadi nggak bisa nggak bisa ada mahiyah daripada wajibul wujud. Terus wa fihi aidan, dan yang ketiga wa fi aidan iktida'ul mahiyati lil wujudi waqad taqaddama asilatuhu wa ibaratuha ya. Dan juga tidak bisa menetapkan mahiyah pada wajibul wujud ya. Dulu sudah juga karena apa ya, karena mahiyah itu adalah iktibar dan wujud itu hasil ya. Nggak bisa jadi karena dua tadi terpaksa harus ada mahiyah, dan wajibul wujud tidak bisa menerima mahiyah ya. Karena wujud adalah hasil, sedangkan mahiyah itibari itu sudah ini ya, bagi Buleis itibari mahiyah itu itibari maksudnya begini, mahiyah itu itu mobil misalkan, itu mobil itu mahiyah. Jadi mobil itu itibari, sebetulnya itibari itu dianggap ada. Jadi sebetulnya barang itu seplenuk mobil itu ada dulu, baru kita bilang oh itu mobil, sebetulnya begitu. Jadi bukan mobil itu ada, tapi yang ada itu adalah mobil, sebetulnya begitu. Jadi mobil itu ada enggak, sebetulnya dia dipersepsi dari sesosok itu. Jadi mobilnya sendiri itu tidak benar-benar ada, dia dipersepsi dari yang ada. Itu namanya itibari ya, dianggap terus orang bilang sehari ini mobil itu ada, padahal sebetulnya yang tepat adalah yang ada itu mobil ya, begitu. Jadi itibari itu mobil itu ngefek ya, enggak, mobil itu cuma nama aja, yang ngefek itu yang bisa dinaiki itu sebetulnya itu mau kita kasih nama mobil, mau kasih nama kuda, kayak mau kasih apa, itu enggak masalah. Pokoknya kalau ada sosok seperti itu, dia bisa menjalankan fungsi-fungsi yang kita sebut atau efek-efek yang kita sebut mobil. Jadi
mobil itu sebetulnya sesuatu yang kita kasih nama pada suatu gundukan yang seperti itu. Jadi mahya itu itibari dan yang asil itu adalah wujud. Jadi karena itu maka dia tidak bisa menerima ya. Tidak ada makna wala makna lil iktidai itibari lil asil. Jadi yang asil tidak bisa menerima sesuatu yang iktibari. Oke. Terus yatafarra'u alal wahdaniyatihi ta'ala bihadzal makna. Dan selanjutnya disimbolkan ya, konsekuensi logis. Yatafarra'u, far'un itu artinya setelah bahasa artinya far'un itu cabang ya, maksudnya dilanjutkan. Jadi kelanjutan dari ini sering dikapai dalam syair-syair juga ada itu ya. Yastamul far'u war'u quludu sudah itu ya. Nah selanjutnya konsekuensi dari kesan Allah Ta'ala itu adalah yang pertama ya, anna wujudu ala ghairu mahdudun bihadil adami yujibu insilabihi amma wara'ahu. Jadi bahwa wujud Allah Ta'ala tidak terbatas dengan ketiadaan ya, yang mengibatkan dia insilab ya, ternegasikan ya dari yang ada di belakangnya. Yang di waro'a itu artinya di belakang, artinya yang berapa dua batas. Maksudnya gini, jadi ada batas, misalkan kita tetapkan suatu batas, ada batas itu dan Allah ada di sini, tapi dia tidak ada di luar batas itu ya. Itu nggak bisa. Jadi keberadaannya tidak terbatas oleh insilab ya, tidak terbatas oleh negasi atau membatas yang membatasi sesuatu. Jadi Allah tidak bisa dibatasi begitu ya. Ini daerah kekuasaan Allah, di sana Allah nggak tahu apa-apa. Itu nggak bisa. Jadi satu meliputi ya. Yang kedua, mana tadi? Wa yafra'u aidan, dan wa yatafarra'u aidan ya, dan juga yang kedua nih ya, juga disimbolkan. Anna zatahu ta'ala basitatun, bahwa ya kita ulang ya, bahwa kan tadi argumen bahwa wajibul wujud itu satu, itu didasarkan pada kalau dia dua maka akan punya, kalau dua kan jadi dua sisi yang punya dua sisi yang berbeda. Misalkan ada ada wajibul wujud A, ada wajibul wujud B, ya kan? A dan B ini punya karena dua beda maka dia punya sisi yang sama kan, berarti kan berbeda kan, karena berbeda maka dia punya sisi yang sama dan punya sisi yang berbeda. Jadi A ini misalkan terdiri dari
X dan Y misalkan. Ya. A ini terdiri dari apa? X dan Y. Dan B ya terdiri dari X dan Z. Jadi ini sisi yang sama dari A dan B, yaitu X sama-sama punya X. Dan ini adalah sisi yang berbeda dari A dan B, yaitu Y dan Z. Kan begitu kan kalau dua, ya kan? Nah, jadi kalau ada dua wajibul wujud seperti ini, maka mau nggak mau dua wajibul wujud ini tersusun dari yang satu tersusun dari X dan Y, yang satu tersusun dari X dan Z. Nah, jadi terpaksa harus tersusun dua-duanya. Dan tersusun itu nggak bisa untuk wajibul wujud ya. Wajibul wujud tidak boleh punya bagian seperti ini. Kalau nanti dia punya bagian, dia tergantung dari bagian-bagiannya. Atau bagiannya harus ada dulu, baru dia eksis. Ya itu juga nggak bisa. Harus ada cara menyusun dulu, menggandeng dulu apa segala. Itu udah jelas ya sampai di sini. Ini yang ini. Ini yang ini ya. Yang apa? Yang alinea yang ini. Oke. Udah ya. Udah jelas Mbak ya. Udah. Paham? Ya. Nah, terus ada orang ngomong, nggak begitu, A dan B itu tidak terdiri dari dua gini. Yang A ini dia cuma X saja. Y saja misalkan. Nggak punya X. Yang B cuma apa? Z aja. Bisa kan? Jadi tetap dia tidak punya apa? Komponen, tidak punya bagian. Nah, ini meniscayakan bahwa A dan B ini harus punya mahiyah. Ya. Dia harus punya, karena berbeda kan? Kan dia harus punya mahiyah. Mahiyahnya apa? Ya ini mahiyahnya A, ini mahiyahnya B. Supaya bisa ditunjuk ini A, ini B, kan begitu. Ya. Ini gitu. Jadi ya ini jadi makanya disebut begitu. Ya, tapi kan dua-duanya wajibul wujud begitu. Nah, terus jawabannya nggak bisa karena wajibul wujud yang pertama dia nggak punya mahiyah, nggak boleh punya mahiyah. Dia harus punya wujud saja. Ya. Terus itu sanggan yang nomor berapa? Itu sanggan yang sanggan yang kedua dan ketiga ya. Jadi jawaban yang kedua yang ketiga. Jadi kalau dia punya mahiyah maka nggak bisa, wajibul wujud tidak bisa punya mahiyah, itu yang kedua. Yang ketiga bahwa mahiyah itu intibari. Oleh karena itu pemahaman bahwa wajibul wujud punya mahiyah itu juga keliru, nggak bisa. Jadi gitu. Yang pertama karena jadi tidak bisa mengambil konsep yang tunggal dari misdak yang berbeda. Jadi nggak bisa dikatakan dua-duanya apa? Wajibul wujud. Yang mungkin jadi harus berbeda. Jadi kalau ini wajibul wujud, yang ini harus kasih nama yang lain apa? Karena ini berbeda sama ini, jadi nggak bisa dua-duanya dipersepsi sebagai wajibul wujud. Itu apa? Jawaban yang pertama. Karena dua-duanya berbeda, ini nggak bisa. Kan duanya beda. Mas, kenapa dianggap sama? Namanya juga berbeda.
Jadi sama aja menganggap ya, dua yang berbeda itu sebagai sama. Begitu. Itu jawaban dari Sanggahan Ibnu Kamunah. Gitu ya. Gimana? Tadi pasti ada soal iktibari tidak bisa disematkan kepada apa tadi? Itibari, mahya itu itibari. Kan yang asli. Jadi yang soal A dan B-nya. Maksudnya mahiyah A dan B itu. Ya, jadi ya karena dia punya dua, jadi harus ada mahiyah supaya bisa ditunjuk, oh ini A, ini B. Ini mahiyahnya A, ini mahiyahnya B. Dia karena dua, ya kan. Jadi kalau mahiyah mau dihilangkan itu harus satu ya, supaya tidak ada tidak bisa tidak bisa ditunjuk, oh itu A, itu B. Mahiyah itu kan batasan. Jadi kalau ada dua berarti ada batasan antara A batasnya ini, B batasnya itu. Berarti ada mahiyahnya. Ini A sehingga kita bisa tahu ada mahiyahnya, sehingga kita bisa tahu bahwa itu A. Ini ada batasnya sehingga bisa tunjuk, sehingga kita juga tahu bahwa itu mahiyahnya itu adalah B. Itu adalah B, ini adalah A. Berarti harus ada mahiyahnya supaya kita bisa persepsi bahwa yang satu itu A, yang satu itu B, bahwa A berbeda dengan B. Harus ada mahiyahnya kan, nggak bisa nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa dibatasi. Kalau nggak bisa dibatasi ya kembali lagi bahwa wajibul wujud itu satu. Gitu. Berarti kalau ada dua berarti terdapat batasan ya Mas dikasih. Ya ada batasan lah gampangnya ya, kalau agak susah memahami mahiyah. Ada batasan. Itu nggak bisa ada lebih dari satu karena jadi antara wujud yang sejenis gitu harus, kalau untuk wajibul wujud cuman bisa ada satu. Yeah. Tapi batasannya cuman antar wajibul wujud aja ya. Kalau sama wujud lain ya wujud lain itu tetap ada batasan. Ya dianggap kayak untuk sementara ini dianggap kayak nggak ada gitu. Nggak berarti lah robit wujud lain itu. Jadi sebenarnya wujud kita itu, nah itu kembali lagi bahwa wujud kita itu kalau sudah bicara wajibul wujud kayak nggak ada robit itu ya. Jadi adanya itu ya agak susah melukiskan adanya. Jadi ketergantungan kita terhadap wajibul wujud itu nggak bisa dibayangkan sebetulnya. Ya hampir kayak nggak ada gitu. Makanya santai aja, yang ngurusi semua itu wajibul wujud ya. Ya tapi itu mudah diomongkan ya. Bisa nalar begitu. Bentar ya. Saya logik ya. Ini saya ada agak kedinginan, harus pakai jaket bentar ya. Ya begitu. Selanjutnya dari keesaan ya. Wajibul wujud. Dia tidak terbatas, begitulah gampangnya ya. Tidak ada sesuatu yang di luar Allah Subhanahu wa taala, di luar wajibul wujud. Yaitu yang pertama. Terus
dia tidak tersusun dengan cara apapun yang diasumsikan, seperti misalkan tersusun dari materi dan bentuknya, tersusun dari mahiyah dan wujud, ya, anggapnya mahiyah, tersusun dari jins dan fasal, tersusun apalagi kalau tersusun secara seperti mobil terdiri dari bodi dan roda, itu sudah enggak banget, ya. Jadi bahkan tersusun dari susunan-susunan yang bisa dibayangkan oleh akal itu juga enggak bisa. Ya, dia tidak tersusun gitu. Ya, katanya ahad itu pengertiannya bukan satu dalam arti satu yang bukan dua, ya, tapi katanya ahad itu artinya lebih ke sini, lebih ke tunggal gitu, ya, lebih ke esa itu mungkin, ya, pokoknya satu itu bisa satu bukan dua, bisa satu dalam arti tidak terbagi, ya. Nah, ahad itu katanya artinya itu lebih ke tidak terbagi itu ketimbang bukan dua. Kalau satu bukan dua itu katanya wahid, yaitu ada di ayat yang lain. Ya, ada kemana lagi? Ya, baik, kalau nggak ada kita tutup dengan selawat dan al-fatihah yang paling kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan yang suci dan khususnya kepada Sayyidul Zaman yang hari-hari ini kita peringati kelahirannya, juga para ulama yang sedang berjuang, rahbar dan para berjuang dimanapun mereka berada, para penolongnya dan para pendukung mereka, dan semoga Allah menangkan mereka atas musuh-musuh kemanusiaan, musuh-musuh kaum muslimin. Dan kita hadiahkan juga kepada guru-guru kita, Imam Khomeini dan Alamatul Tabai, juga pada orang tua kita, juga untuk para putra-putri semua, untuk saudara dan kerabat kita semua, untuk leluhur kita semua, ya. Dan secara khususnya kepada Mbak Ahmad Mutamakim, ya, juga untuk putra-putri dan untuk keturunan kita semua, insyaallah. Ala hadiniyah wa kunyatis salihah. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.